Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. PKS minta BPK audit gaji Ahok dan minta diganti, takut aliran dananya dari mafia migas kebongkar, Pertamina di tangan Ahok maju dan untung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Dan lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Jurnal 45. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mulyanto, meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang ditaksir hingga miliaran rupiah per bulan. Mulyanto menyebut audit tersebut wajar dilakukan untuk menghindari polemik di masyarakat. Dia menilai BPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Mulyanto mengaku prihatin jika besaran gaji komisaris dan direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Pasalnya, besaran gaji itu tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan. Mulyanto menyebut Pertamina masih menyisakan pekerjaan besar yang belum terselesaikan, yaitu realisasi lifting minyak yang terus mengalami penurunan meskipun mencapai target setiap tahun, kebakaran kilang minyak di beberapa tempat, hingga seringnya kelangkaan pasokan BBM dan kelangkaan gas melon 3 kg. Menurutnya, besaran gaji mesti sesuai dengan konstitusi kekayaan alam yang dikuasai negara, yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dia pun berharap agar Pertamina tidak memanfaatkan penerimaan negara dari sumber daya alam di Indonesia, dinikmati dan menjadi bancakan oleh segelintir penguasa. Loh, PKS kok ngamuk-ngamuk? Sepertinya PKS ini sedang ketakutan jika para mafia licik yang berhubungan dengan PKS yang ada di Pertamina dibongkar oleh Ahok. Karena saat ini PKS sedang kering, karena selama 10 tahun menjadi oposisi, PKS juga sedang butuh dana untuk memenuhi kebutuhan dalam pencapresan Anies Baswedan di 2024 nanti. Maka dari itu, wajar jika PKS kepanasan dan meminta Ahok dicopot dengan menebar fitnah yang tidak berdasar pada Ahok. Padahal itu semua sudah dijelaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Erick buka-bukaan soal alasan kenapa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai saat ini masih tetap dipertahankan posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero. Erick mengatakan itu semua dilakukan semata karena kinerja Ahok yang memuaskan selama menjadi Komisaris Utama. Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero pada November 2019, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah membuat beberapa gebrakan di internal perusahaan energi plat merah tersebut. Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa bisa jadi petinggi di Pertamina. Artinya, setiap karyawan punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan. Kemudian kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina. Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar. Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai 30 miliar rupiah. Ahok juga mendorong perubahan budaya organisasi secara total di perusahaan migas milik negara tersebut. Ia mengatakan reorganisasi dan restrukturisasi akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Lewat prinsip itu, kedepannya setiap karyawan di Pertamina punya kesempatan yang sama untuk menjadi petinggi di perusahaan tersebut. Selain itu, Ahok juga mendorong transparansi bisnis di perusahaan tersebut. Salah satunya dengan memberikan akses informasi operasional melalui website resmi perseroan. Hal itu disampaikannya lewat akun resmi Twitternya @basuki_btp pada Rabu 12 Februari 2020 lalu. Ia berharap bahwa masukan dan saran bisa diberikan oleh masyarakat demi pelayanan Pertamina ke publik. Dan semenjak Ahok menjadi petinggi Pertamina, PT Pertamina terus mengenjot produktivitas minyak dan gas bumi atau migas dengan memacu kegiatan usaha di sektor hulu. Bahkan berdasarkan rapat umum pemegang saham Rabu 8 Juni 2022, Pertamina membukukan laba bersih 29,3 triliun rupiah pada 2021.
Ini menandakan bahwa ada efek positif dari adanya Ahok di Pertamina, bukan seperti yang diungkapkan oleh PKS pendukung Anies yang secara membabi buta menyerang Ahok dengan fitnah keji. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poin. Panik, Roky Gerung akhirnya minta maaf hina Jokowi, tapi tetap ngeles, takut masuk penjara ya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya karena Roky ini sudah berkali-kali kok menyatakan kayak gini. Tapi penghinaan, bajingan, tolol, dan pengecut kayaknya itu sudah mengusik atau dianggap melampaui batas dari kewajaran yang sudah kita sepakati bersama. Tiga ya, kayaknya Roky akan selesai kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Akademisi Roky Gerung menyesal karena kritikannya yang diduga bernada hinaan kepada Presiden Joko Widodo yang menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik. Roky menyadari bahwa kasus ini akhirnya membuka perselisihan. Perselisihan pun berlanjut dan tanpa arah serta menimbulkan keonaran. Ia pun meminta maaf atas perselisihan yang terjadi. Namun, Roky tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi atas kritik tersebut. Sebelumnya diberitakan Roky Gerung diduga menghina Jokowi menggunakan kata-kata kasar ketika berorasi dalam acara persiapan aksi Akbar pada 10 Agustus 2023. Video orasi tersebut diunggah di kanal YouTube Refli Harun. Akibatnya, Roky dilaporkan ke polisi. Bareskrim Polri mencatat ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan yang dibuat sejumlah pihak terhadap Roky Gerung. Saat ini, laporan tersebut mulai diselidiki. Apa yang disampaikan oleh Roky itu bukti bahwa Roky sudah mulai takut. Ia mungkin gemeteran dan gak bisa tidur nyenyak karena efek kejut pembelaan kepada Presiden Jokowi sudah mulai terasa. Roky yang sebelumnya jumawa, sombong, kini tak ubahnya tong kosong nyaring bunyinya. Nyalinya kini ciut dan sudah lemas tak berdaya karena digempur dari banyak sisi. Tapi namanya juga Roky Gerung meskipun sudah meminta maaf. Namun Roky masih saja berdalih bahwa apa yang ia ungkapkan itu merupakan kritik terhadap Presiden Jokowi yang biasa ia lakukan itu di mana-mana. Jika melihat ke belakang, bukan kali ini seorang Roky Gerung mengkritik habis-habisan Presiden Jokowi. Kata-katanya sudah terbiasa tajam dan pedas, tapi kali ini diksi yang dipilih Gerung dinilai sangat berlebihan. Beberapa pakar bahasa menilai jika Gerung sudah kelewatan, bahkan tidak beradab apalagi sebagai orang timur. Beberapa relawan atau pendukung Jokowi melaporkan dugaan hinaan Roky Gerung. Bukan hanya di Jakarta, di beberapa daerah pun polisi disibukkan laporan mengadukan Roky Gerung. Sampai saat ini, polisi belum bisa menerima laporan mereka karena termasuk delik aduan. Artinya harus Presiden Jokowi sendiri yang melapor dan datang sendiri ke kantor polisi. Tak terbayang kehebohan yang terjadi jika Jokowi datang ke kantor polisi. Ketika Jokowi berkunjung ke daerah saja, masyarakat menyambut begitu histeris, apalagi ke kantor polisi. Para relawan dan pendukung Jokowi dengan senang hati mendampingi. Jumlahnya tentu saja luar biasa. Gugatan demi gugatan dilayangkan ke Roky, salah satunya gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan. Sekjen DPP Hasto Kristianto berkata, langkah ini ditempuh karena Jokowi bukan hanya sebagai presiden, tapi juga kader partai. Dia menilai kata-kata yang dilontarkan Roky Gerung terhadap Presiden Jokowi tidak pantas dan sedang berusaha menghasut publik dengan ucapan menghina, tendensius, dan nirbudi pekerti. Bahkan staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini juga menilai kritik Roky Gerung itu keliru. Pasalnya, IKN Nusantara di Kalimantan dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu dituangkan dalam undang-undang. Mungkin ada benarnya Roky Gerung kali ini harus diberi pelajaran. Ini memang sudah keterlaluan karena ada niat untuk melakukan penghinaan. Berkali-kali dia mengolok-olok pemerintah terutama Jokowi, seolah dia itu lebih hebat dari pemerintah. Selama ini dia lolos dan merasa kebal. Tetapi kali ini sudah terlalu offside. Prediksi saya sih, orang ini bakal gol. Hanya waktu yang bisa menjawab. Sudah saatnya orang-orang yang tidak beradab dalam berucap mendapatkan pelajaran yang setimpal. Politik selalu dibikin gaduh oleh orang-orang seperti Roky Gerung ini. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Aneh bin ajaib. Kita tidak membahas masalah kritiknya.
Sama sekali. Silakan kritik presiden, silakan kritik siapapun, tapi gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan membuat kalimat-kalimat atau pilihan diksi yang jahat, yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas disampaikan di ruang publik. Apalagi ini menyangkut kepala negara.